Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa mawalah amma ba'dah. Hadrotal yang terhormat, beliau Bapak Miftahul Fikri, MPDI, selaku pembimbing mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dan tak lupa kepada teman-teman perjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3 tentang peradaban Islam masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kami, yaitu cuma 2 anggota. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Rian Pratama, dengan NIM 12120501111 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Kemudian yang kedua, ada saudara Mursyidah Azizah dengan NIM 12120501115 selaku pemateri 2 sekaligus notulen. Ya, langsung saja. Di sini kami mengambil beberapa poin dari tema tadi, yaitu pertama biografi singkat, kemudian masa Khalifah Abu Bakar, kontribusi, berakhirnya masa kekhalifahan, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mendapat nama beliau menurut pendapat yang sahih adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Nuwai al-Quraisy at-Taimi. Abu Bakar berasal dari keturunan suku Taim bin Murrah bin Ka'ab. Keluarga beliau dan Rasulullah merupakan keluarga yang terpandang di kalangan kaum Quraisy. Abu Bakar dikenal sebagai sahabat dekat Rasul karena sikap beliau yang selalu membela Rasul dalam posisi apapun. Dan beliau merupakan as-sabiqun al-awwalun atau salah satu orang yang masuk Islam pertama kali. Karena disebabkan beliau mengenal Nabi Muhammad SAW karena memiliki pemikiran yang cerdas. Beliau juga ikut mengkritisi orang Quraisy bahwa penyembahan berhala merupakan suatu kebodohan. Sehingga setelah Rasulullah SAW mendakwahkan agama baru, yaitu Islam, beliau langsung menjadi pengikutnya. Abu Bakar dikenal sebagai sahabat Nabi yang mempunyai jiwa yang tenang, perasaannya yang halus, dan akhlaknya yang menunjukkan kemuliaan. Sehingga beliau disenangi dan dihormati oleh orang-orang suku Quraisy. Karena itu beliau mendapatkan gelar As-Siddiq dari Rasul karena merupakan orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj. Kemudian pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di sini Khalifah Abu Bakar belum memikirkan apa selanjutnya setelah meninggalnya beliau Nabi Muhammad SAW. Karena beliau pun tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menjadi pengganti pemimpin umat Islam waktu itu. Maka Rasulullah yang pasti menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya dengan cara bermusyawarah. Karena hal itulah sehingga kaum Ansor bermusyawarah di
Tasqifah Bani Saidah untuk menentukan siapa dari golongan yang akan menjadi khalifah. Kemudian disusul oleh kaum Muhajirin yang kemudian ikut bergabung dalam musyawarah tersebut. Nah, di sini terjadilah musyawarah yang sangat sengit yang tak berujung karena masing-masing golongan, baik Ansor maupun Muhajirin, menghendaki golongan dari golongan tersebut yang menjadi Khalifah Rasulullah SAW. Demi meredam dan melanjutkan kekhalifahan atau kepemimpinan umat Islam agar tidak terjadi kericuhan atau bencana lainnya, maka Abu Bakar mengajukan dua tokoh Quraisy, yaitu Umar bin Khattab dan Ubaidah al-Jarrah. Namun segera Umar bin Khattab berdiri dan mengajukan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi. Sebab Abu Bakar jauh lebih tepat dan lebih pantas daripada beliau Umar bin Khattab. Karena beliau Abu Bakar yang merupakan sahabat terdekat Nabi, yang juga as-sabiqun al-awwalun, dan juga beliau adalah orang kepercayaan Nabi hingga Nabi wafat. Atas dasar itu kemudian para hadirin di musyawarah tersebut tidak keberatan menerima Abu Bakar sebagai khalifah. Oleh karena itu, acara tersebut dilakukan di Masjid Nabawi dengan dilanjutkan pembaiatan. Kemudian Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun, yaitu sekitar 632 Masehi sampai 634 Masehi. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada masa Rasulullah SAW, yaitu bersifat sentral. Kekuatan legislatif, eksekutif, yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, seperti juga Rasulullah SAW, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk memecahkan masalah dengan cara bermusyawarah. Nah, kemudian di sini ada beberapa langkah atau kepemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama ada urusan keuangan yang merupakan termasuk administrasi negara. Menurut keterangan Al-Mukri bahwa yang mula-mula membentuk keuangan kas negara atau Baitul Mal adalah beliau Abu Bakar, dan urusannya diserahkan kepada Abu Baidah Amir bin Jarrah. Itu awal-awalnya. Nah, kemudian dikala Abu Bakar pindah ke kediamannya di dekat Masjid Baitul Mal, kas negara tersebut diletakkan di rumahnya sendiri karena beliau sangat dipercayai oleh kaumnya. Nah, di sini kas tersebut selalu dikatakan kosong karena bagaimana tidak kosong jika seluruh pembendaraan yang setiap kali langsung datang langsung dibagikan dan dipergunakan untuk perencanaannya mensejahterakan umat muslim. Kemudian beberapa sumber-sumber keuangan yang menjadikan kas negara menurut beliau Abu Bakar pada masa pemerintahannya, yaitu pertama zakat, kedua rampasan, ketiga upeti. Kemudian terdapat urusan kehakiman. Sebagaimana seperti pemerintahan masa kini, tentu saja pemerintahan masa dulu terdapat urusan kehakiman bagi rakyat-rakyat atau umat yang melanggar peraturan yang telah ditentukan. Nah, Abu Bakar sebagai seorang kepala negara atau khalifah langsung bertanggung jawab atas pembantu-pembantunya atau sahabat-sahabat yang ikut mendirikan pemerintahan tersebut. Oleh karena itu, dalam mengurus soal kehakiman, beliau menunjuk Umar. Karena beliau sudah percaya bahwa Umar soal latar belakangnya yang disiplin dan tegas, beliau mempercayakannya kepada Umar. Nah, dengan ditunjuknya
sahabat Umar sebagai istilahnya pimpinan kehakiman, kaum muslim dan rakyat Madinah amat patuh kepada peraturan pemerintah karena banyak ajaran agamanya yang berhubungan dengan soal halal dan haramnya, hubungan yang baik sama manusia, terus toleransi, terus ajaran agama yang wajib dipelajari, dan hukum agama serta hukum pemerintah lainnya. Nah, kemudian di sini terdapat kontribusi atau pencapaian-pencapaian pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, ekspedisi oleh pasukan Usamah bin Zaid. Kedua, perang melawan kemurtadan yang dibagi menjadi beberapa perang. Salah satunya perang melawan orang-orang yang enggan membayar zakat, kemudian perang melawan nabi palsu. Kemudian terdapat kontribusi yang ketiga yaitu pengumpulan Al-Quran atau Mushaf, dan yang terakhir peluasan wilayah Islam. Nah, keterangan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Musyidah Azizah. Terima kasih kepada Saudara Rian Pratama. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya. Mengirimkan pasukan Usamah bin Zaid. Jadi untuk pengiriman pasukan Usamah bin Zaid ini sebenarnya telah direncanakan jauh sebelum Rasulullah SAW wafat atau jauh sebelum beliau jatuh sakit. Namun ketika pasukan tersebut dikirimkan, terdengar kabar bahwa Rasulullah SAW telah wafat sehingga perjalanan pasukan tersebut dihentikan dan kembali ke Madinah. Hal pertama yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar yaitu melanjutkan ekspedisi pasukan Usamah bin Zaid ini, walaupun ditentang oleh Umar bin Khattab karena mengkhawatirkan ketidakstabilan para penduduk yang terjadi di Madinah pada saat itu, namun Abu Bakar bersikeras untuk menginginkan mereka. Dan tepatnya 2 bulan setelah Rabiul Awal 11 Hijriah, pasukan Usama berhasil menaklukkan banyak pasukan musuh. Rampasan perang yang mereka sita juga tidak sedikit, disertai sejumlah orang yang ditawan. Kemudian perang melawan kemurtadan. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, banyak orang-orang yang mulai menunjukkan kemurtadannya yang memang sebenarnya sebelumnya mereka ini didasari oleh iman yang tidak kuat. Yang pertama ini, perang melawan orang-orang yang enggan membayar zakat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, orang-orang yang memang memberontak ini mengira bahwa mereka tidak perlu lagi membayarkan zakat mereka. Sedangkan Abu Bakar bersikeras bahwa antara sholat dan zakat itu tidak bisa dipisahkan. Tepat pada Jumadil Akhir 11 Hijriah, Abu Bakar mengerahkan seluruh pasukan untuk menyerbu orang-orang Arab yang murtad di sekitar Madinah. Pada saat kedua pasukan ini bertemu, pasukan musuh menggunakan cara licik, yaitu dengan kantung air yang ditendang-tendang sehingga menakuti unta-unta pasukan kaum muslimin. Nah, sehingga berantakan pasukannya. Pasukan musuh mengira bahwa kaum muslimin akan menyerah, namun keesokan harinya sebelum fajar terbit, kaum muslim kembali menyerang di Dzulqishos dan memenangkan peperangan. Akhirnya hasil dari pertempuran itu, kaum muslimin yang berada di sekitar Madinah kembali membayar zakat setelah kemenangan didapatkan di Dzulqishos. Pada malam harinya, dari setiap kabilah mulai berdatangan ke Madinah. Yang pertama kali membayar zakat yakni Safwan dan Zabrikon, pemimpin-pemimpin Banu Tamim, Adi bin Hatim al-To'i dari kabilah To'i. Kemudian yang kedua, perang melawan nabi palsu. Nah, Musa Ilamah al-Kadzab adalah orang yang mengaku sebagai nabi. Ia berasal dari Bani Hanifah di Yamamah. Ia mempunyai banyak pengikut yang meyakini dirinya sebagai seorang nabi. Ia memiliki pasukan lebih dari 4
serdadu. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, Khalifah Abu Bakar mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid, dan terjadilah perang yang dahsyat antara kaum muslimin dengan kaum murtad yang dikenal dengan Perang Yamamah. Kaum muslimin berhasil mengalahkan musuhnya, bahkan berhasil membunuh sang nabi palsu tersebut, sehingga memadamkan gerakan nabi palsu dan kaum murtad. Namun dalam perang tersebut, banyak dari penghafal Al-Quran yang gugur sebagai syuhada. Nah, karena pada perang Yamamah yang terjadi pada tahun ke-12 Hijriah itu terdapat 70 penghafal Al-Quran dari sahabat yang gugur sebagai syuhada. Hal itu mengkhawatirkan Umar bin Khattab, sehingga Umar bin Khattab menganjurkan kepada Abu Bakar untuk mulai mengumpulkan Al-Quran karena dikhawatirkan akan musnah diakibatkan oleh gugurnya para sahabat penghafal Al-Quran di perang-perang lain dan perang-perang selanjutnya. Awalnya Khalifah Abu Bakar menolak karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun setelah dialog yang cukup panjang, akhirnya Abu Bakar setuju dengan usulan Umar bin Khattab dan ditunjuknya Zaid bin Sabit sebagai pemimpin dari kelompok pengunggal Al-Quran tersebut dan sebagai juru tulis wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lembaran tersebut disimpan oleh Khalifah Abu Bakar hingga beliau wafat pada tahun ke-13 Hijriah. Perluasan wilayah Islam. Setelah berhasil meredam segala bentuk pemberontakan yang terjadi di dalam negeri, terutama memerangi orang-orang kafir, Khalifah Abu Bakar merasa perlu untuk membentengi wilayah Islam dari ancaman negara adik kuasa pada saat itu, yaitu Persia dan Bizantium Romawi. Untuk menghadapi kekuatan bangsa Persia, Abu Bakar mengirim pasukan tentara muslim di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan Musanna bin Harithah. Pasukan muslim tersebut berhasil memenangkan beberapa pertempuran penting melawan bangsa Persia dan merebut beberapa daerah penting di Irak dari kekuasaan Persia. Untuk melawan kekuatan bangsa Romawi, Khalifah Abu Bakar memilih 4 panglima Islam terbaik untuk memimpin ribuan pasukan muslim di 4 wilayah berbeda, yaitu Amr bin al-Ash di wilayah Palestina, Yazid bin Abi Sufyan di wilayah Damaskus, Abu Ubaidah di wilayah Hims, dan Syurahbil bin Hasanah di wilayah Yordania. 4 pasukan muslim itu dibantu pula oleh Khalid bin Walid yang bertempur di wilayah Syria. Ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan oleh pasukan muslim untuk membebaskan wilayah Jazirah Arab dari tangan kekuasaan bangsa Persia dan Romawi terjadi dalam kurun waktu yang panjang. Tercatat ekspedisi tersebut baru tuntas pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Berakhirnya masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Wafatnya Abu Bakar pada tahun 13 Hijriah, malam Selasa 7 Jumadil Akhir pada usia 63 tahun. Dan kekhalifannya berjalan selama 2 tahun 3 bulan dan 10 hari dan dimakamkan di rumah Aisyah di samping makam Nabi Muhammad SAW. Khalifah Abu Bakar merupakan salah seorang pemimpin besar umat Islam yang sangat mengutamakan amanat dan tanggung jawab. Meskipun ajal hampir datang menjemput, ia masih juga memikirkan harta umat, amanat kaum muslimin. Khawatir terjadi perselisihan di antara para sahabat sepeninggalan beliau, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya dengan mempertimbangkan situasi politik yang ada, yaitu Abu Bakar khawatir kalau pengangkatan melalui proses pemilihan seperti pada masanya akan memperkeruh situasi politik. Selain itu juga agar pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Islam tidak terhambat. Kesimpulannya, peran Abu Bakar dalam sejarah sangatlah menentukan, sebab saat-saat itulah periode keislaman masuki masa transisi dari kepemimpinan seorang rasul ke tangan manusia biasa. Di sinilah letak spesifikasi Abu Bakar yang tidak bisa disamai oleh pemeran sejarah lainnya. Dengan ciri khasnya yang cerdas dan berkepribadian lembut, Abu Bakar menjadi tokoh paling tepat menghadapi periode kepemimpinan umat sepeninggal Rasulullah SAW. Periode ini sangat sulit dan rumit, tapi nampaknya isyarat pengkaderan dirinya sebagai Khalifatul Rasulillah telah tampak dalam kepribadian Abu Bakar As-Siddiq sejak awal, seperti perannya sebagai imam
imam menggantikan tugas Rasulullah SAW saat beliau sedang berhalangan, penyertaan hijrah Nabi, dan pendamping setiap perjalanan Rasulullah dalam setiap masa suka dukanya, merupakan tanda-tanda akan perannya sebagai Khalifatul Rasulillah. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, Saudara Muhammad Rian Pratama. Baik, terima kasih kepada Saudari Mursyidah Azizah. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Apabila banyak kesalahan itu murni dari seorang manusia, dan apabila kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di dalam diskusi yang telah disediakan. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.